Apa sih? Waduh, Oh. oh Heng, Ya, lagi marah-marahan sih kan sama istri. enggak. Ih, ini Emang kenapa update status? Cing, Iya. saya lihat cing. di Instagram berantem Pak. Ini buka kontaknya ente. Instagram. Instagram kan Instagram. Follow-followan. Kalau Instagram beda kontak ya? Beda, follow-follow. Gimana sih kameramen ya? Iya gini. Ya karena Heeh. Sya, jujur aja handphonenya lagi digadein, Sya. Enggak, udah berapa hari nggak ngabarin? Adalah dari 3 hari yang lalu. Baru? Saya tuh gini ya, saya tuh nggak punya uang buat ngirimin istri di kampung. Jadi HP saya gadein ke Mang Dodoy. Iya. Tapi banyak ya. Ya, iya. ayat-ayat. Amang gimana sih? Ini suami saya kayak Bang Toyib gitu. Oh, jarang pulang. Aduh, Sama ada ini ayat-ayat Al-Qur'an teh gini. gimana tuh? Hadis-hadis Al-Qur'an. iya. Pokoknya intina mah Coba dong, Kontak- coba kontak hadisnya, suami dah. gimana hadisnya? bisa salah kudu nungguan Pak Ustad. Kan gak boleh nyebarin aib istri. Nggak boleh. Saya tuh nggak pegangan. Ih, poster lama banget ya. Santai atuh Heng. Enggak, biasanya dia kalau udah dari masjid lewat sini. Ya nanti juga datang sabar. Nanti Bingung. juga lewat. Ya guys bingung ya. Lama lagi. Assalamualaikum. Woi. Waalaikumsalam. Ini kan udah Bingung ya. Enggak. Pak Boy ini ngebajigur enak. Oh. Mana tuh nyanak ini? Cuma satu Aduh. Heeh. Saya ngopi dulu dari udah 4 Oh, hari kopi nih. enak. Saya dirit-irit nih 4 hari ngopi ini. HP saya digadein, Pak Ustad. Wais. Jadi Keren. istri saya di kampung ya. Mm-mm. Waktu terakhir belum digadein, butuh uang gitu. Mm. Saya kan jadwal pulang masih lama. Mm-mm. Akhirnya saya gadein handphone dulu lah ke Mang Dodoy. Mm-mm. Dapat uang tuh kirimin misalnya. Masya Nggak Allah. tahu, kata mereka berdua istri saya bikin status. Iya, Nge-share ayat-ayat. kewajiban suami nafkahin gitu. gitu-gitu Pak Ustad. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Kok jadi boleh nggak? Itu teh gimana ya? Oh. Kadang-kadang istri saya juga kadang-kadang sok gitu, tapi nge-DM dia mah nggak bikin status. Tiba-tiba dia ngirimin ke DM. Iya. Nih, sudah gitu. Resiko hidup rumah tangga itu kan tidak selalu mulus. Akan ada saja problematikanya. Problematikanya kan disitulah muncul saling nasihat menasehati. Tapi di bab nasihat memang pembahasan nasihat itu diperhatikan betul adabnya, tata caranya. Karena nasihat yang baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik itu jadi kontraproduktif. Jadi bukannya diterima nasihat itu. Dan ini sudah diingatkan oleh Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu pernah membuat satu pesan ya. Kamu kalau mau menasihati aku fi infirodi, tolong diam-diam. 4 mata saja gitu. Tidak usah di-share di depan umum gitu. Maka jangan salahkan ketika menasihati aku di depan umum, termasuk kan misalnya tadi status kan itu ya. Iya, Di istrinya. depan jadi orang tuh memancing ketika membacanya, ih ada apa tuh? Nah, itu tuh jangan membuat status yang membuat orang itu justru jadi Memiliki prasangka. terus kepo tuh. Iya. Ya ada apa sih? Wah, Dan itu kayaknya ada rumah itu. tangganya lagi nggak baik-baik aja gitu. tuh. Status WA tuh banyak itu tuh. Termasuk Kalau saya sih kan sekarang merasa biarin aja lah, tenang gitu, karena biasanya nggak punya handphone. Kalau nggak punya handphone ya, ya mau gimana, mau balas, mau marah-marah, saya jadwal pulang iya. sih Mm-mm. jauh. Tapi kan kadang-kadang jadi kitanya juga jadi nanya. Ya untungnya hari kita makan deket ya sama ohengnya teh, jadi nanya langsung gitu. Tapi kan kalau misalkan mungkin jauh atau orang lain yang ngelihat mungkin kan jadi bertanya-tanya gitu ya. Iya, jadi kurang kurang tepat gitu ya. Jadi misalnya nih istri kita Iya. share di status suami yang baik adalah ini Dikirimin ke suaminya gitu. Iya. Ini contohin. Contohin. Ya, nyinggung-nyinggung ya. Nah itu
satu sisi sebetulnya kalau dikirimin langsung gitu tuh, kalau kitanya memang ini mah harusnya nerima sih. Cuman kalau misalkan tadi, kalau sudah di status, hingga dibaca orang, nah itu orang jadi bermasalah tuh orangnya. Sehingga misalnya nih, punya nomor kontak istri? Enggak, Instagram. Oh Instagram. Nah ketika misalnya dibaca tuh, jadi kan akhirnya bertanya, si yang membaca tuh. Misalkan omongin, kenapa sih istri kamu kok statusnya kayak gini terus? Nah itu kan akhirnya kepo, membuat orang memancing rasa ingin tahu. Kemudian yang lebih parah kan suaminya nggak tahu. Iya, saya kan punya handphone. Aduh, nggak tahu deh. Jadi yang baik mah berarti kalau misalkan gini, suami menasehati istri dan istri menasehati suami, yang baik tuh berarti Empat mata. Usahakan 4 mata. Usahakan. Selesaikan ya. Iya. Jadi jangan menyindir. Jangan menyindir. Kita termasuk di tadi kan menyindir, biar ini Blak-blakan aja ya. Blak-blakan aja. Kalau nggak bisa ini ya kembali ke laptop. Empat mata kan ya. Iya. Aduh, nggak siap tadi. Apa itu? Jadi nggak boleh ya. Iya. Diobrolkan secara adabnya itu justru tadi nasihat yang baik, niatnya bagus, tapi caranya tidak bagus mah tidak akan kena. Iya, harus. Sehingga tujuan utama nasihat memperbaiki diri, ada perbaikan itu nggak dapet. Yang bukan perbaikan, tapi malah pertengkaran. Kalau gini gimana Pak Ustadz? Misalkan ke saya ngirimin videonya Raffi Ahmad. Iya. Raffi Ahmad kan kaya banget nih. Ya, sering ngasih istri, sering ngasih ini, terus kirim. Nih, jadi suami teh juga kieu atuh gitu. Kayak aku mah apa aja. Nah itu jadi salah satu hal yang paling menyakitkan itu dibanding-bandingkan. Iya, jangan lagi. Aduh, jangan usah. Termasuk kita juga istri. Misalkan kita ngirim ke istri, misalnya BCL atau bengkel, BCL. Ya, ulang ngirimnya tah. Jika kieu atuh gitu ya. Iya, tah. Kayak ini Mia Khalifa dong. Oh, lu? Iya. Tukang seblak. Kalau bisa juga ada apa? Iya. Apa lu? Nyeblak, Pak Ustadz. Nyeblak. Kan sebelah kan itu ya. Seblak. Ternyeblak kan. Iya. Diseblakin terus sama orang-orang. Iya. Koheng. Jadi yang gitu ya kalau misalnya sebenarnya ya kalau misalnya dalam rumah tangga kayak gitu ada kesalahpahaman yang lebih baiknya ngobrolin secara Iya, karena kan nasihat itu kata-kata kalimat ya. Nah kalimat ini salah tentunya perintah dalam Al-Quran itu ada yang disebut kaulang sadida. Jadi nasihat itu pertama harus betul. Iya. Kalimatnya itu harus sesuai fakta gitu ya. Nasihat itu harus. Jadi kaulang sadida itu kalimatnya betul, benar, tidak bohong, sesuai fakta. Tapi sadida itu yang kedua tepat sasaran. Lihat dulu situasi kondisinya. Iya. Tidak setiap kebenaran nasihat itu harus langsung disampaikan. Lihat dulu, misalkan suami lagi capek nih. Iya. Ini istrinya tuh Disampaikan di waktu yang tepat lah. Tepat. Nah itu. Kayak misalnya nggak sama istri aja sih. Kayak misalnya gini, kan dia ngasih THR cuma niatnya aja. Tinggal tuh ayo ning mana mah. Saya pernah ngirim gini. Kalau mau niat bagi-bagi THR ada tuh nasihat ya. Jangan niatnya aja, saya kirimin ke dia. Terus gitu. Tinggal tuh wae. Kan eta ge cek urang ge kan peda pamajikan. Nanti Aweng kalau udah punya HP ini ya. Langsung lah klarifikasi tak ke istrina kabar. Ya saya capek dengerin curhatan istri Aweng. Hah? Kalau tungguin. Assalamualaikum. Siap. Ada perlu ngomong cacing. Om Dating. Tahu itu cacing itu. Iya. Ada Pak RT. Gimana ya? Ada Pak RW. Saya harus Pak Ustadz. Intel.